Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Di sini ada saya, Samaratul Ainul Arifin sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua ada Muhammad Zakroni sebagai presentator kedua. Dan yang ketiga ada Jaharan Roihatul Jannah sebagai presentator ketiga. Di sini kami akan mengulas topik mengenai organisasi profesi keguruan. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tamsikuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisasi profesi guru? Jadi, organisasi profesi guru adalah tempat atau wadah berkumpulnya para guru yang memiliki suatu keahlian dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam ini organisasi para guru bisa saling berbagi ilmu, terus pengalaman, serta mengembangkan keahlian profesional mereka. Lalu, tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dibentuknya organisasi profesi guru adalah untuk meningkatkan peran dan kualitas guru dalam dunia pendidikan. Melalui organisasi ini, guru bisa mengembangkan keahliannya, memperjuangkan hak-haknya, dan berkontribusi lebih dalam untuk memajukan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia sejak tahun 1945. Nah, organisasi ini memperjuangkan mengenai hak, terus kesejahteraan, dan profesionalisme guru yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu MGMP, atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, organisasi ini merupakan forum komunikasi dan meningkatkan kompetensi bagi guru-guru mata pelajaran yang sama. Nah, biasanya ini ada di tingkat SMP sampai dengan SMA. Yang ketiga yaitu ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan organisasi para sarjana pendidikan yang fokus pada pengembangan karir, profesi, dan kontribusi terhadap sistem pendidikan Indonesia. Yang keempat yaitu IPBI, Ikatan Profesi Bimbingan Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan organisasi atau perkumpulan para guru BK, bimbingan, dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan konseling di sekolah-sekolah. Yang kelima yaitu KKG atau Kelompok Kerja Guru. Nah, organisasi ini merupakan wadah kerjasama antar guru di tingkat MI atau SD untuk saling berbagi pengalaman, membuat perangkat ajar contohnya, dan meningkatkan profesionalisme antar guru. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang prinsip utama dalam kode etik guru di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu prinsip utamanya itu untuk menjaga pendapat dan persepsi masyarakat. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pendapat dan persepsi masyarakat atau pihak luar agar tidak merendahkan atau meremehkan profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan mengatur bahwa anggota profesi tersebut tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menodai profesinya kepada masyarakat. Dari perspektif ini, kode etik juga sering disebut sebagai kode kehormatan. Untuk poin yang kedua yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan di sini mencakup kemakmuran fisik atau materi dan batin. Anggota profesi dilarang oleh kode etik dan terlibat dalam perilaku yang berbahaya bagi kesejahteraan dalam hal kesejahteraan fisik. Pada konsep kesejahteraan mulai dari anggota profesi yang di dalamnya terisi atas larangan bagi anggota untuk menjalankan perbuatan yang membuat kerugian atas kesejahteraan anggota. Misalnya, kesejahteraan anggota ini dapat terdiri atas kemampuan perusahaan untuk menerapkan batas upah maupun imbalan saat menjalankan tugasnya.
maka siapapun yang memberikan tarif yang berada di bawah dasar akan dianggap bermasalah dan merugikan mitra dan implementasi profesional. Untuk poin yang ketiga yaitu memperluas pengabdian individu dari panggilan. Nah, alasan lain adanya peraturan yang mengatur juga dapat dikaitkan dengan perluasan kegiatan. Perluasan kegiatan ini pendampingan profesional sehingga para pemanggil dapat mengetahui kejiwaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, seperangkat aturan atau membentuk ketentuan yang harus diselesaikan oleh individu dari panggilan dalam melakukan otoritas. Poin yang keempat yaitu untuk mendorong mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran-anjuran agar anggotanya selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan anggotanya guna meningkatkan mutu profesi. Poin yang terakhir itu untuk bekerja pada mutu organisasi. Jadi maksud untuk bekerja pada mutu organisasi adalah suatu mutu organisasi profesional, setiap bagian wajib berpartisipasi dalam mendorong organisasi profesional dan berlatih secara efektif untuk mencapai jumlah yang telah dirancang oleh organisasi tersebut. Konsekuensi tersebut dimaksudkan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menjaga kehormatan profesi dan memastikan bahwa guru menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan integrasi. Nah, guru yang melanggar kode etik ini akan menghadapi berbagai konsekuensi serius, baik secara moral, sosial, administratif, maupun hukum. Nah, dalam jurnal pelanggaran moral dan etika profesional dampak dalam lingkungan pendidikan, dijelaskan bahwa guru yang terbukti melakukan kekerasan fisik maupun pelecehan seksual terhadap siswa dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Selain itu, guru juga dapat dijatuhi sanksi profesional seperti teguran, peringatan fisik, peringatan tertulis, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat apabila melanggar sumpah jabatan atau perjanjian kerja. Nah, konsekuensi ini diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik serta upaya menjaga integritas dan martabat profesi guru. Baik, selanjutnya yaitu materi kode etik guru yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dalam konteks pembelajaran daring atau blended learning. Pada digital yang terus berkembang, penerapan kode etik guru menjadi landasan utama dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pendidikan. Dalam konteks pembelajaran daring seperti Zoom atau platform digital lainnya, guru harus menjaga privasi dan kerahasiaan siswa. Dan juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di lingkungan rumah siswa yang mana mungkin terlihat selama proses pembelajaran daring berlangsung. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan solusi yang dihadapi organisasi dan kode etik profesi guru dalam menjalankan tugasnya. Pun tantangannya yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kurangnya kesadaran etika. Kurangnya kesadaran etika dapat menyebabkan perilaku yang tidak keprofesional seperti plagiat, konflik kepentingan, dan ketidakjujuran. Kedua yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan etika. Banyak guru yang belum dibekali kemampuan praktis dalam menghadapi dilema etika di lapangan. Yaitu faktor eksternal. Yang pertama, tekanan dari lingkungan kerja. Guru sering mendapatkan tekanan dari atasan, orang tua, atau sistem penilaian yang menuntutkan hasil akademik tinggi.
kedua yaitu kebijakan pendidikan yang tidak mendukung. Kebijakan yang terlalu menekankan nilai akademik tinggi membuat guru mengabaikan nilai-nilai dan pengembangan karakter siswa. Ketiga, perubahan sosial dan teknologi. Guru harus mampu menyesuaikan metode mengajarnya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa. Solusinya yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan yang mendukung, pembentukan komunitas praktik guru, serta penilaian dan evaluasi berbasis etika. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya organisasi profesi guru seperti PGRI dan Kode Etik Guru berperan penting dalam mendukung profesionalisme guru melalui perlindungan, pembinaan, dan pedoman moral sehingga terciptanya lingkungan yang bermutu dan berkarakter. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.